dari kelompok 5 kali ini akan melakukan kegiatan praktikum 4, yaitu tentang ekosistem darat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Naila, sebelah saya ada Eka, dan saya Buya, beserta dua teman kami yang lainnya, Devi dan Afindi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum ekosistem daratan. Ekosistem daratan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem daratan alami dan ekosistem daratan buatan. Untuk ekosistem darat alami akan disampaikan atau akan dijelaskan oleh teman kami, Bu Devi dan juga Bu Afindi. Dan untuk ekosistem darat buatan akan kami bertiga jelaskan. Yuk disimak bersama videonya. Lanjut. Ditinjau dari pengertiannya, ekosistem adalah proses interaksi antara organisme dengan lingkungannya, atau bisa kita sebut dengan proses interaksi antara komponen biotik dan juga komponen abiotik. Menurut letaknya, ekosistem dibagi menjadi dua, ada ekosistem daratan, ada ekosistem perairan. Contoh ekosistem daratan, padang hutan, padang rumput, padang pasir, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk ekosistem perairan, contohnya ada kolam ikan, ada sungai, ada laut, ada danau, dan waduk. Ditinjau dari segi terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi dua. Ada ekosistem buatan dan ada juga ekosistem alami. Contoh dari ekosistem buatan yaitu yang bisa kita lihat di belakang saya, ada taman. Ada juga di daerah lain, contohnya pet. Ditinjau dari segi terbentuknya ekosistem, ekosistem terbagi menjadi dua. Ada ekosistem buatan, ada juga ekosistem alami. Contoh dari ekosistem buatan yakni ada taman, kolam ikan, ada waduk, ada sawah, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari ekosistem alami, kita bisa melihat hutan, laut, sungai, danau, padang pasir, padang rumput, dan lain sebagainya. Baik, kita ketahui bahwa dalam sebuah ekosistem, dalam ekosistem darat maupun ekosistem alami, terjadi interaksi antara dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut, misalnya hewan dan tumbuhan. Nah, tumbuhan kedudukannya sendiri itu sebagai produsen. Produsen itu adalah semua makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dan juga sebagai makanan dari makhluk hidup yang lain. Kemudian ada komponen biotik hewan. Nah, hewan posisinya sebagai konsumen. Konsumen terdiri dari beberapa tingkatan, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 adalah hewan-hewan yang mengkonsumsi atau memakan produsen atau tumbuhan. Kita kenal dengan herbivora. Kemudian pada konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 kita kenal sebagai karnivora atau omnivora. Kemudian selanjutnya sudah ada produsen, ada konsumen, kemudian ada pengurai. Nah, pengurai di sini contohnya adalah cacing atau semut. Nah, pengurai itu bertugas untuk menguraikan komponen-komponen biotik yang sudah mati. Nah, dari organik menjadi unsur-unsur anorganik. Begitu. Komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup. Contohnya adalah tanah, lalu ada air yang ada di belakang, kemudian suhu, cahaya matahari, kelembapan,
ada intensitas cahaya matahari tadi sudah ya. Dan semua itu mempengaruhi proses tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup. Jadi interaksi itu fungsinya atau tujuannya adalah agar tumbuhan ataupun hewan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik jika komponen abiotiknya mendukung atau sesuai dengan kondisi makhluk hidupnya. Seperti itu. Sudah. Aku bosan. Contoh ekosistem alami yang pertama adalah ekosistem sungai. Ekosistem sungai adalah aliran air yang ada di permukaan laut ini. Sungai mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Beberapa ciri dan karakter utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai antara lain: pertama, adanya air yang terus mengalir dari arah hulu menuju ke arah hilir. Kedua, terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam ikatan aliran air yang sangat tinggi. Ketiga, adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung secara terus-menerus. Yang keempat, diiringi oleh beberapa macam tumbuhan dan juga binatang yang telah beradaptasi dalam kondisi aliran air ini. Pada kali ini, saya akan mengamati tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Ekosistem ada dua, ekosistem darat dan ekosistem perairan. Pada kali ini saya akan mengamati tentang ekosistem darat yang ada di lingkungan sekitar saya. Contohnya adalah ekosistem rawa-rawa. Mengapa rawa-rawa di sini disebut menjadi ekosistem? Karena rawa-rawa ini terbentuk dengan alami. Rawa-rawa ini selalu tergenang dengan air dan selalu ditumbuhi dengan tumbuhan liar. Air di rawa-rawa cenderung berwarna hitam atau berwarna coklat.